Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang hadirat Tuhan, membawa hidup kita. Kita bawa dalam mesbah Tuhan, dan biarlah Allah boleh kita muliakan, dan Roh Kudus tercurah, bertata, berkuasa untuk memimpin kita, menyertai kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baru, manusia Kristus, manusia yang siap untuk melakukan segala kehendak firman Tuhan, manusia yang siap untuk kita melakukan amanat agung Tuhan. Kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, utara dan ke selatan. Nama Yesus dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kami, membawa hati kami, kami membawa hidup kami dengan iman percaya, dan kami terus akan memuliakan nama-Mu dengan kekuatan yang daripada Allah, dengan pimpinan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawar dan suci. Ku rindu
Siap untuk pimpin kami masuk menembus dimensi Allah, semuanya untuk kemuliaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama mau katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Kita luar biasa. Bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi kita ada semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Siap memuliakan Allah? Yang siap katakan siap. Amin. Berikan kemuliaan kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Api kemuliaan Tuhan siap diturunkan pada kita semuanya. Ketika api ini sudah ada, Roh Kudus ada, dan Dia bertakhta, berkuasa untuk memimpin menyertai kita semuanya. Api kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Ya. Mari kita datang dengan semua iman kita. Haleluya.
kemuliaan Tuhan sudah memenuhi atas hidupmu. Sudah terpenuhi api kemuliaan Tuhan? Yang sudah memenuhi, lambaikan tanganmu, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ketika memenuhi kita, kita mau bergerak ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Siap memuji muliakan nama Tuhan? Haleluya, haleluya. Kekuatan Pentakosta ada dalam hidup kita. Api Kristus sudah menyala. Bahkan api Pentakosta sudah ada dalam hidup kita. Haleluya. Yes.
Kami percaya Tuhan, api Roh Kudus sudah bertambah atas hidup kami. Tidak sekedar diam, namun apimu sekarang menyala, membakar semangat kami. Untuk kami selalu bertekun di dalam firman-Mu. Untuk kami selalu dengarkan firman-Mu. Untuk kami melangkah untuk melakukan segala kehendak firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kami akan terus bergerak untuk kami melakukan amanat agung, menjadikan bangsa ini menjadi umat kemuliaan Tuhan yang diselamatkan seperti Tuhan telah menyelamatkan akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya Roh Kudus terus berkarya. Saatnya Engkau memenuhi kami. Bekerja atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, dan curatu hati yang terbuka.
sudah penuhi kami. Ini waktumu untuk bekerja. Ini waktumu untuk berkuasa. Ini waktumu. Ini anak-anakmu ya Bapa. Kami berdoa, kami berdoa untuk kami terus bisa melakukan segala kehendak firman-Mu. Yes, lagu ini Tuhan merupakan kerinduan kami dan komitmen kami Tuhan. Selagi nafas masih ada dalam tubuh kami, kami rindu Tuhan boleh terus menyenangkan hati-Mu. Kami boleh terus Tuhan menyembah, memuji Engkau, sehingga hidup kami ini Tuhan bukan kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan kami ini boleh Bapa menjadi berkat dan membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengundang kuasa Roh-Mu terus semakin bekerja dengan dasar atas hidup kami, mencangkuli, membajoki tanah hati kami yang keras ini Tuhan. Karena kami rindu ketika firman-Mu ditaburkan, kami boleh menjadi tanah-tanah yang siap menerima kebenaran firman-Mu, sehingga benih firman itu Tuhan tidak jatuh pada kesia-siaan, tetapi boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah, sehingga hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami tutup segala akses roh kegelapan. Kami patahkan kuasa-kuasa orang kuat sekitar sini di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya Roh saja Bapa yang bertata dalam hati kami, dan semakin Kau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak saudara yang berkati Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Catur. Mudah diingat Sekak. Kalau saudara ingat Sekak, ingat nama saya. Di Tuhan, saya ditemani oleh mantan istri saya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Ya, saya bersyukur diberikan seorang istri yang begitu setia dalam kehidupan saya, dan saya gembala di gereja CMC Bulusari, ya, area dekat Bandara yang Baru. Ya, itu yang sepintas dari saya. Saya diberkati 2 orang anak, 1 putri, puji Tuhan sudah bekerja. Yang kedua masih SMA kelas 2, tahun ini kelas 3. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya dikasih tema oleh Ibu Gembala, dan saya bersyukur juga berterima kasih untuk undangannya dan kepercayaannya Ibu, dan juga pengurus dan juga jemaat di tempat ini. Ya, saya dikasih tema mempunyai hati yang haus dan lapar. Ya, saudara, saya ketika berpikir kenapa tema ini dikasihkan,
karena COVID, karena hari-hari ini banyak orang mengalami sakit, betul? Nah, tanda-tanda orang sehat itu adalah haus. Tanda-tanda orang sehat itu lapar, betul? Nah, ketika kita sakit, kita mengalami kelemahan tubuh, maka kita ini malas makan, malas minum. Dan saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang sehat rohani. Amin. Ya. Oke. Next. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul. Maaf ya kalau kecil tulisannya, ya untuk Alkitabnya bisa ditampilkan aja di LCD. Kisah Para Rasul yang kedua. Ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kita akan bersama-sama berdiri untuk menghormati kehadiran Tuhan dan firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang genap seperti iklannya biskota yang ada di Surabaya. Sesama biskota dilarang saling mendahului, supaya kita tidak saling mendahului. Ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang dalamnya dipercaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan menasihati mereka untuk yang terjadi dalam baik Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berbeda-beda, dan sama-sama saling bergembira dan bersuka. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh kuasa Roh-Nya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Nah, saudara, kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47, tentu ayat ini tidak asing bagi kita. Karena apa? Kita sering mendengarkan orang berkhotbah, kita sering mendengarkan hamba-hamba Tuhan berbicara. Tetapi hari ini saya mau menerangkan, ya, ciri daripada orang yang haus dan lapar. Apa cirinya? Oke, next. Ya. Oke. Sorry, bentar saudara. Kekecilan ya, maaf ya. Nah, ciri orang yang haus akan Roh Kudus adalah ciri yang pertama adalah mau bertobat. Dikatakan di dalam ayat 38 tadi yang sudah kita baca. Jadi pertobatan di sini adalah pertobatan secara bukan hanya secara jasmani. Dulu dia orang yang tidak aktif ke gereja. Karena dia bertobat menjadi orang yang aktif, tetapi hati dan pikirannya tidak bertobat. Banyak loh saudara, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ya, orang tidak mengalami pertobatan secara rohani. Karena apa? Itu tadi, yang penting aku hadir di gereja, pasti gembala senang, pasti pengurus senang, apalagi kalau di absen. Ya kan? Natalan dapat hadiah, wah datang. Nggak tahu waktu nyanyi, wah di gereja, haleluya,
tapi hatinya tidak bertobat. Sudahkah Yesus diizinkan untuk berkata dalam hati kita? Dan kita dikontrol, hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, orang yang pertama cirinya mempunyai hati haus dan lapar adalah orang yang mau bertobat. Bukan hanya kita di dalam gereja kelihatan seperti malaikat, ya kan? Wah, malaikat. Tetapi dalam setiap hari kehidupan kita membuat Tuhan Yesus menangis. Saya pernah, saudara, waktu masih muda, saya pelayanan, saya ketemu orang di jalan, ya, karena dia tidak punya uang, karena mau pergi ke sesuatu tempat, saya bawa saudara ke gereja. Saya waktu itu di Surabaya. Saya bawa ke pengurus, Pak, tolong, Bapak ini perlu uang untuk pembungkur. Lalu saya ditarik, saudara, orang pastori. Saya dimarah-marah. Ngapain kamu catat, kamu bawa orang-orang seperti itu ke gereja? Kalau di gereja nyanyinya luar biasa, kalau di gereja berdoanya luar biasa, kalau di gereja luar biasa. Ternyata ketika ada orang-orang seperti itu, kita tutup mata. Pertobatan yang Tuhan mau adalah pertobatan secara rohani, bukan hanya fisik, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak menangis lagi atas apa yang kita lakukan. Ngeri kan, saudara, akhir-akhir ini seperti itu keadaannya. Dan waktu yang lalu beberapa banyak hamba-hamba juga, khususnya waktu corona, saudara, berjatuhan. Kenapa? Karena tidak mengalami pertobatan secara rohani. Khotbah bagus, pelayanan luar biasa, tapi maaf kata begitu keluar, saudara, apa yang terjadi? Bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan anak-anaknya, tidak berdamai. Tuhan mau, kalau hari ini engkau mau mengalami mujizat Tuhan, engkau mau mengalami terobosan daripada Tuhan, bertobatlah secara rohani, bukan hanya fisik. Kalau dilihat secara casing kita ini baik, tetapi bagaimana dengan dalamnya? Karena apa? Kalau kita tidak mengalami pertobatan rohani, kita hanya melayani jadwal, kita hanya hadir karena kita ingin dilihat orang. Jadi gereja ini adalah dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Masing-masing kita mengambil perannya yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita punya pertobatan rohani, saya percaya saudara akan mengalami pembaruan daripada Tuhan. Amin. Api Roh Kudus itu tetap menyala. Amin. Oke, next. Mau dididik dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari, Bunda, Desti, tolong. Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani 12 ayat yang kelima berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Saudara, sekali lagi, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau dididik oleh Tuhan. Mau apa? Mau ditegur oleh Tuhan. Mau apa? Mau diingatkan oleh Tuhan. Ya. Jangan dikira hamba Tuhan itu adalah dewa, malaikat. Akhirnya apa? Jatuh, saudara. Beberapa tahun yang lalu di Kediri, ada seorang hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Kemana-mana dia hanya pakai sandal.
saudara. Dan dia hanya penyembah setiap kali. Penyembahannya penyembahan Daud. Yesus Tuhan kami sembah, kami agungkan. Yesus Tuhan kami sembah, kami terus dia, saudara. Dia hanya berjalan keliling Kediri kemana-mana. Dan dia Tuhan berikan apa saat dia butuh ingin es. Dia berjumpa dengan seorang asongan jualan es, dikasih. Saat dia butuh makan, ada orang memberkati dia makan. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Nah ini saudara, saat diberkati Tuhan, Tuhan ingatkan dia. Jaga kekudusan anakku, jaga penyembahanmu. Dia ngomong, Tuhan itu gampang. Kalau saudara ingat KKR waktu ada di Kediri, ada KKR besar saudara, ada ambulan yang sudah ada orang matinya datang saudara di tengah KKR. Lalu dia datang, dia doakan orang yang mati itu bangkit saudara. Pertama kali terjadi di Kediri. Namun apa saudara? Karena dia diberikan Tuhan kuasa, karena dia diberikan Tuhan urapan, dia tidak mau jaga apa yang dikatakan Tuhan. Dia meremehkan didikan Tuhan, dia yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dia jatuh. Laki-laki jatuhnya pada apa? Mata. Dia selingkuh dengan salah seorang jemaatnya, saudara. Dia jatuh dalam dosa. Setelah itu urapan Tuhan tidak ada. Mari kita menjadi orang-orang yang mau dididik oleh Tuhan. Amin. Mau apa? Supaya apa? Supaya kita boleh bertumbuh dalam Tuhan. Mungkin kita ditegur melalui anak-anak kita. Kita ditegur melalui orang-orang terdekat kita, melalui istri kita. Dengarkan teguran itu. Dengarkan didikan Tuhan. Saya sendiri saudara pernah ditegur Tuhan. Saya khotbah di jemaat. Jangan andalkan manusia, terkutuklah orang yang andalkan manusia. Ya kan? Satu kali saya diundang KKR di Makassar, di sebuah gereja tempatnya Bapak Pariaji. Nah, saya ketemu dengan artis Besjen, Alvin. Lalu Yupiter juga ketemu dengan saya. Dia bilang, Pak Catur, kalau nanti mau membangun gereja, tenang saja. Nanti proposal ajukan ke saya. Saya lupa saudara. Gajah di belangkoni, ora iso. Saya bisa khotbah loh kepada jemaat. Jangan andalkan manusia, yang andalkan Tuhan. Saya andalkan manusia. Saudara, siapa yang tidak teriming-iming lihat orang artis nggak jelas ngomong, nanti saya bantu Pak Catur. Waktu itu tidak ada WA, adanya BBM. Saya BBM masuk, saya telepon, saya rendah ditanggapi saudara. Aduh, saya bilang Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya mendengar teguran Tuhan, tapi saya tidak mau dengar-dengaran dengan Engkau. Saya mau Tuhan, telingaku ini sebagai telinga seorang murid yang mau mendengarkan Engkau Tuhan. Saya bertobat saudara. Saya minta ampun. Akhirnya saya doa Esther untuk pembangunan gereja kami. Hari pertama saya dipercayakan Tuhan kuning-kuning saudara. Saya cerita sama istri saya yang kita dapat emas mungkin. Hari kedua emasnya itu tulisan kuning-kuning itu makin menari tapi masih buram saudara. Hari ketiga dengan jelas Tuhan ngomong, jangan takut anakku, aku akan menyelesaikan sampai selesai. Begitu saya amin, saya buka puasa, ada BBM masuk ya bunda ya, cengkling. Bagaimana kabarnya Pak Catur? Saya doa berapa hari ini kok lihat wajah Bapak. Waduh, tambah saya ini tambah preman. Saya bilang, aduh, kalau saya bilang saya mau bangun gereja, aduh ini gimana? Udah kita ngomong, Bu, bantu doa kami bergumul, kami membangun rumah bambu, pondok sukacita. Karena apa? Selama 4 tahun pelayanan saudara, 4 tahun ya bunda ya, 4 tahun pelayanan, persembahan kami di jemaat karena kami baru merintis saudara, 4.200.000 ya. Hah? Oh, 2.200.000 saudara. Ini belum dari mana? Saya
jangan bangun Bu, hamba Tuhan bangun rumah bangun gedung gereja. Ini saya kedua, bingung lagi. Waktu saya gimana ini? Wah, saya pasrah. Begitu saya selesai, namanya orang tidak sekolah, saya bikin proposal itu kurang lebih habis 60 juta. Makanya kami bisa bangun saudara sampai 250 juta. Jemaat saya diolokkan, ini orang Kristen diolokkan. Pendeta itu kere, miskin, gak sambang. Saya bilang, memang saya miskin, tapi Allah kita kaya, amin. Belajar dengar-dengaran. Lemahnya saudara Tuhan bertobat. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Oh saya ini pemimpin, kok disuruh bertobat. Oh saya ini siapa? Nggak usah gengsi saudara. Oke, next. Yang ketiga, saudara, suka berdoa. Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ambekanmu apa dina minggu? Ya Pak? Orang, tapi kenyataannya iyo. Di gereja baca Alkitab, ya kan? Supaya kelihatan Alkitabnya diwarna-warnai. Setelah itu gimana? Di rumah kayak bantal, taruh di atas lemari. Doa adalah nafas. Berdoa saudara. Sampai seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan. Berapa tahun? 12. Sakit saudara. Sampai engkau bisa menghentikan Yesus berjalan. Ada pujiannya kan? Kalau Tuhan jangan lalui. Kalau semua orang ditolong, saya juga. Orang Pentakosta bilang, itu lagunya Pak, lagu orang Protestan Pak, lagu iri hati. Oh salah. Kalau orang lain ditolong, saya juga Tuhan mau. Amin. Berapa banyak kita doa kita bisa sampai menghentikan Tuhan. Seberapa banyak kita selalu berdoa terus menerus. Kata-kata orang teman saudara yang terkenal dari GPTS Surabaya, yang sekarang sudah meninggal. Ia berkata, sedikit berdoa, banyak berdoa, tidak berdoa. Like kamu berkati pas-pasan, ya syukuri, doa aja. Ya, ojo iri ya, memang kamu saya diberkati. Tuhan, tak si itu Tuhan kok berkati. Aku lo kok enggak. Saya kalau sepur susah. Tuhan nek foto sakit. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Giliran sembuh. Nek gereja besok Bu Endang, besok Bu Gembala. Ayo nek gereja besok aku malaikat. Petot, ya kan? Saya Bu, dan saudara itu. Anaknya saya didoakan. Pak, nanti kalau saya sembuh, saya mau ke gereja. Anaknya sembuh ke gereja. Aduh, Tuhan. Doa, saudara, dalam segala doa dan permohonan. Jadi kalau saudara tahu kan, kalau kita punya anak, kalau anaknya ngerengek, senang saudara bapaknya. Walaupun tahu ya sepatunya mana, ya seperti apa itu buaya. Itu kan pernah kan kita katakan, Pak, tuh kok mau sepatu Pak, tuh kok mau sepatu Pak, ya kan? Nengek, bapaknya grisi mau orang. Grisi kan, Bu, kayak lo duit nang tuku kono. Ndek permek. Kenapa orang grisi? Ngono saudara. Jadi doa terus saudara. Gitu. Saya ini juga sakit saudara, ya sakit. Itu saya tahu. Kalau saya capek, saya akan mengalami kematian. Tapi saya bilang sama jemaat, selama masih bisa berdiri, cari Tuhan. Selama bisa berdiri, berdoa. Selama bisa mengong, ya, selama bisa berbicara, nyanyi. Suara saya ini fals saudara.
Tapi saya tidak pernah malu saya memuji Tuhan. Saya tidak pernah malu melakukan kehendak Tuhan. Doa, saudara. Karena doa itu kekuatan kita. Amin. Siapa di sini mau banyak berkat? Loh, tidak ada. 1, 2, 3 ini orang seribu, saudara. Waduh, saudara, yang mau banyak berkat berarti orangnya haus dan lapar. Gitu loh, saudara. Salah enggak kita minta berkat banyak? Enggak salah, saudara. Agur bin Yakub pun di dalam Amsal mengatakan 3 permohonan Tuhan yang aku minta. Jangan beri aku kemiskinan, supaya aku tidak mencuri. Wong miskin, saudara, banyak kesaksian itu mah apa? Biar mah pura-pura. Pak, di sini enggak ada. Saya 3 hari enggak makan, Pak. Ya. Loh, 3 hari enggak makan bisa berjalan sampai ke gereja itu loh. Saya lewat puasa Esther aja loyo, saudara. Kemudian Agib bin Yakub doa lagi apa? Tuhan, jangan kau berikan aku kekayaan, supaya aku tidak lupa siapa Tuhan. Orang kaya lupa loh, saudara. Apa yang dicari orang? Uang. Pak, bayarnya komsel, Pak. Sempung lembur, Bu. Ya. Wah, apalagi kalau sudah sinetron. Tak terusin. Bu, gak ada kopi. Gak gini, Pak. Kim, sinetronnya Kim. Istri yang tertindas semua. Ini siap. Pak, ya doa. Hari apa? Saya baca status ibu. Jangan lupa doa apa depo atau Bu. Ya, saya mengikuti statusnya. Wah, ini saudara. Kita kadang-kadang apa? Lebih cepat angkat HP daripada kita berdoa. Betul nggak? Padahal alarm sudah setel. Jam 4 pagi berdoa. Alarmnya bunyi. Dudi. Pagi. Ya kan? Paten karena alarmnya doa. Coba alarm itu berkat. Bu, diterima transferan. Wah, langsung. Iya, ini nomor rekening saya. Jangan ya. Orang Kristen sekarang itu saudara yang kalau diajar doa, saudara. Padahal dikatakan, betul nggak? Next mas. Doa itu adalah nafas. Saudara, saya dari terima Tuhan, saya ini orang Muslim dari pondok pesantren, Gontor. Ya, saya bertobat gara-gara dengar ini, saudara. Saya iri sama orang Kristen. Ini orang Kristen doa dijawab Tuhan. Lu aku jengking nggak dijawab Tuhan. Lu jujur saya ngomong gitu sama nenek saya. Nenek saya belum ngaji, saudara. Bah, aku tak kejar nuri Isa ya. Ya wes, kalau mau cari nuri Isa. Saya cari nuri Isa kenapa? Doa itu adalah nafas. Saya dulu teriak-teriak Tuhan, lu apa? Gak dikei. Kristen enak, mau cari kita, doanya sungguh-sungguh dengan hati yang hancur. Tuhan dengarkan. Pujiannya itu dari orang Kristen. Ya, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita punya Bapa yang setiap lalu apa? Ada di dalam setiap musim hidup kita. Amin. Ya, saya hari ini saudara khotbahnya ke paranormal sekitar saya. Jangan takut saudara bersaksi. Tadi ada pujiannya kan? Ya, bersaksi terus. Gimana tadi? Saya lupa lagu baru. Ya, tapi kalau ada ketemu, gak berani bersaksi. Saya pernah diludahi. Karena saya tahu Tuhan, Engkau adalah Bapakku yang baik. Saya doa, saudara. Doa. Tidak doa, mati. Wah, ini berarti kalau tidak ada yang doa, kita ini apa? Manusia mati, saudara. Mati rohani. Kayak filmnya siapa itu? Yang suka nonton film itu zombie. Hidup tapi mati. Jangan mau saudara-saudara mengatakan, oh Tuhan aku sudah ikut Tuhan sekian lama. Doa Pak. Jangan salahkan anak-anakmu, orang tua, kalau engkau tidak setia.
engkau tidak setia berdoa, engkau tidak setia Alkitab, ya, anak-anakmu tidak mengalami kesusahan. Jangan salahkan. Ini ada satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, saya kenal suami istri. Ketika diberkati, saudara, maaf, jam-jam doanya hanya pada waktu terdaftar di gereja. Doanya hari Sabtu berdoa. Hari lainnya ada doa. Saudara tahu apa? Baca novel, nonton TV. Dia punya anak satu, anaknya sampai sekarang belum kerja, padahal dokter, saudara. Kalau saya bilang kemarin sama istri saya, apa yang kita berorang tua dituai. Engkau penabur sampai kekekalan, engkau menerima sampai kekekalan. Amin. Makanya itu sebab itu, doakan anak-anakmu, minta sama bapakmu. Ayo, jangan kalah saudara dengan orang-orang sekitar kita. Kita berapa kali berdoa? 7 kali dalam sehari, ya kan? Kenyataannya, bangun tidur, doa. Malam, lupa. Ya kan? Baca Alkitab, entah Tuhan, ingat aja Tuhan. Kalau di WA sama Bu Gembala aja saya baca Alkitab. Doa itu nafas, saudara. Banyak orang Kristen saat ini yang tidak mau berdoa karena tekanan. Karena apa? Tekanan ekonomi hari-hari ini tekanannya begitu luar biasa karena virus corona menekan. Sehingga mereka malas berdoa, malas ke gereja, malas pegang Alkitab. Ya, kejadian seperti itu. Oke, next. Juga doa yang pertama adalah mengalami perubahan doa. Dulu sebelum kepenuhan Roh Kudus, sebelum dia diberkat sebelum Tuhan menghadirkan Tuhan, doanya itu doa kesengsaraan. Nah, ada di ayat 42, saudara. Tuhan, uripku cek soroe Tuhan. Aku wis nang gereja lho Tuhan, uripku yo ngono-ngono wae. Utangku akeh, padahal aku wis kerja. Nah, Tuhan dijadikan apa? Sapam. Lapor Tuhan, hari ini bangku bocor Tuhan. Aku mau bayar SPP anakku Tuhan. Aku mau Tuhan. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya haus dan lapar. Yang kedua apa? Memandang pada rencana Allah doa kita. Sampai apa? Menghadirkan Tuhan. Amin. Ini doanya saudara, seperti doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9. Datanglah kerajaanmu Tuhan di surga dan kenyataannya suami-suami tidak suka di rumah punya istri. Istri tidak suka di rumah punya anak tidak bisa dididik. Nah, pada Tuhan ngomong, datanglah kerajaanmu Tuhan di bumi. Sampai seperti itu saudara. Saudara kita mendatangkan Tuhan, mendatangkan hadirat Tuhan dalam rumah kita. Doanya harus seperti ini saudara, sampai seperti itu, mengimani sehingga suamimu tidak melencar kemana-mana, istrimu tidak melencar kemana-mana. Loh saudara, saya tahun 2011 pertama kali saya pindah ke Kediri, saudara, saya doa bersama tim di Posarang. Saya kaget saudara, ada arisan tukar suami, tukar pasangan di Kediri. Waduh, ngisi nih, ya. Setelah saya cek, saudara tahu tingkat perceraian paling tinggi siapa? Anak Tuhan. Tahun 2011, saudara. Kenapa? Istri tidak pernah mendoakan suami. Doakan suami kalau terima berkat. Bu, ini bayaranku. Kok tak doa-doa? Sampai saya bayaran enggak didoakan. Ya kan? Pak, aku itu arisan, Man. Wah, ini aku tak doa. Suami-suami tidak pernah doakan. Ini saudara, dia suka berdoa. Jadi saling mendoakan. Bangun mesbah doa, mesbah keluarga. Ingat Abraham, saudara boleh baca tentang Abraham. Ketika dia berhasil bangun mesbah doa, ketika dia berhasil bangun mesbah doa, saudara. Kalau engkau melayani banyak pelayanan,
tetapi engkau tidak punya persekutuan dengan keluarga, engkau sama dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kenapa jatuh? Karena tidak ada persekutuan. Kalau mau keluargamu kuat, mau keluargamu menerima kuasa Roh Kudus, kalau mau keluargamu mengalami terobosan, hari ini bangun doa, saudara. Doa tidak usah digurak-gurak, saudara. Jangan doa tidak usah. Itu bangsa kadeh yang digurak-gurak. Yang saudara ke gereja, kita ini orang dipaksa, namun tidak merasa terpaksa. Benar enggak? Saudara ke gereja ini boleh dipaksa, tapi saudara tidak merasa terpaksa. Loh kok bisa? Itu saudara hebatnya Tuhan. Tapi lihat orang kita. Sore awan dan sebagainya. Diteriaki supaya teko. Kita tidak usah diteriaki. Bu Paulus diteriaki pakai mikrofon, pakai mic. Ini saudara, seperti Bapa kami yang di surga, hadirkan hadirat Tuhan, supaya anak-anakmu suka di rumah, supaya istri-istri suka di rumah, tidak suka nonggo. Akhirnya apa? Isu, gosip, fitnah, ya kan? Oke, next. Bersaksi dan memberitakan Injil, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, saya kasih tahu kunci penginjilan. Orang Muslim kalau dengar saudara, saya mau bersaksi, mereka langsung tutup hatinya, tutup rapat, kasih kunci-kuncinya dibuang. Karena saudara tahu, yang boleh bersaksi itu siapa? Nabi dan Rasul. Tapi kalau saudara bisa berkata, saya mau menyampaikan kisah, wow, beda saudara. Saya bersyukur bapak dan ibu saya terima Tuhan. Dulu saya kalau ke gereja saudara, dipukul saudara pakai kayu rem. Pokoknya kalau saya ke gereja dipakai sandal. Setelah dari gereja saya ganti sepatu. Tapi saya pergi Tuhan, kalau Bapakku tidak dengarkan perkataanku, biarkan dengan tingkah lakuku, ya kan? Kita ngomong kayak malaikat. Wow, kesan pertama begitu menggoda. Kesan kedua, mau Kristen, lah ngomong, amit-amit, jangan bayar. Pulang dari gereja merokok. Ayo, penghabisan tongseng. Saya bersaksi sama bapak saya lewat kamar saya nurut. Boleh tanya, ini saksi hidupnya masih ada istri saya. Saya bahkan sudah memberi saudara. Setiap saya gajian saya bawakan bapak saya sembako, ya sebagai ucapan terima kasih. Dibilang saya tidak pernah memberi, tidak apa-apa. Tapi di akhir hidupnya saya cuma ngomong begini sama bapak saya, Pak, wis cukup sanggup neng suaraku. Bapak saya kaget. Oh Kristen gak perlu publik, bener nggak? Firman Tuhan katakan apa? Kemana aku pergi kamu tahu jalannya. Cukup Pak. Oh iya, dia mau saudara. Saya dipegang tangannya, cerita sama Tuhan Yesus. Wah ini saya langsung baptis. Saya dapat tanah juga saudara, juru kunci Gunung Butak saudara. Saya diberkati tanah. Di Gunung Butak itu ada 2 gunung, satu itu kesaktian, satu itu kesucian. Bedanya hamba Tuhan kota, ini tangga kota, desa itu beda saudara. Ada saya pernah ngalamin, dia bertobat saudara, juru kunci. Yang kedua waktu yang lalu, saudara beberapa tahun yang lalu saudara, jemaat saya punya sapi, sapinya sakit. Pak, aku mau naik gereja, sapiku waras. Ini tantangannya. Lalu kalau kita tidak berani saudara menyaksikan, imannya sama. Bukan imannya gembalamu lebih besar, enggak.
Ada di dalam Alkitab katakan seperti itu? Tidak ada, saudara. Tetapi Alkitab mencatat di Perjanjian Baru, imanmu, menurut imanmu. Jangan sendiri panggil, Bu Gembala, Bu doain aku, Bu ini apa tuh, Bu bukan mati, Bu jangan didoain, Bu ini yo. Bisa-bisa Bu Gembala kena serangan jantung, saudara. Enak-enak itu, ya, tidak bentuk doa. Saudara diberikan kuasa yang sama, amin. Saudara diberikan iman yang sama. Tinggal saudara mau enggak, gitu saudara, menyaksikan kuasa Tuhan. Itu saudara. Saya datang, saya berdoa. Tuhan, sembuhkan sapinya. Namun bukan kehendakku Tuhan, kehendak Tuhan. Doa, amin, saya pulang. Besok suami apa? Sampai suami. Sapinya itu saudara sembuh, saudara. Sapinya sembuh. Besoknya ke gereja. Lah, jangan dikit-dikit. Ayo panggil pengurus. Pak. Siapa Pak namanya Pak? Hah? Pak Eko Pak. Pak, ada anak muda Pak. Mau Pak. Wah, dikit-dikit panggil pengurus lagi. Panggil. Saudara diberikan kuasa yang sama. Baca Alkitab, saya tidak pernah menemukan di Alkitab mengatakan kuasamu berbeda dengan hamba Tuhan, kuasamu berbeda dengan si A si B, imanmu berbeda. Tapi yang ada adalah menurut imanmu terjadilah, menurut imanmu terjadilah. Makanya itu saudara, kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki, sejak jatuh dalam dosa, kata kehidupan tidak ada, bios tidak ada, ya kan? Tapi setelah Perjanjian Baru ada kata bios, makanya ada bioskop. Nah, bioskop itu gambar mati seolah-olah hidup. Saudara bisa menemukan. Saudara lihat, tidak ada kata hidup, mati. Tapi kita di dalam Perjanjian Baru, Yesus datang untuk kita dikatakan, engkau mempunyai hidup kekal. Wow, jangan remehkan kehidupanmu. Hidup ini adalah kesempatan. Enak mana saudara ketika saudara meninggal banyak yang datang, atau ketika saudara meninggal usah guru, usah kayak ini, lampu, melelet. Yang isi sama anak saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, bahwasanya anak cucunya akan disebut orang berbahagia, dan anak cucunya tidak pernah minta-minta. Bersaksi saudara, saksi, bukan karena pamer, ya. Ada satu gereja di Surabaya, kalau saudara bawa jiwa dikasih uang 500.000. Saya pernah ditawarin, Pak, di gereja Pak, kok jadi pekerja? Gampang Pak, itu bening itu 500.000. Ini Bu Gembala, Pak Gembala jiwa baru dikasih 500.000. Besoknya orangnya yang sama. Loh, kok mau dong mau bawa Bu Gembala, Pak Gembala gak tahu ribuan orang yang hadir, Pak Cakur. Janganlah saksi karena engkau ingin dipuji, ya kan? Jangan saksi karena engkau ingin mendapatkan pahala dari Tuhan. Salah. Tapi bersaksilah karena engkau cinta Tuhan, karena engkau butuh kasih Tuhan. Maka dikatakan apa? Orientasi pelayanan kita bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi apa? Menyenangkan orang lain dan nama Tuhan ditinggikan. Bersaksilah untuk nama Tuhan ditinggikan, bukan saya bisa. Makanya saya bersyukur, saya dikasih penyakit, saya doakan tidak sembuh-sembuh. Supaya apa? Saya tidak sombong. Itu loh saudara. Ini tak doa lo sakitku sembuh, aku sombong. Ya kan? Doa dewi sok mari, tak butuh konco. Kadang-kadang saya ditanya tetangga, Pak Catur bisa doakan orang lain sembuh, orang ini bisa sembuh. Nah Bapak doa diri sendiri pada saya sembuh, supaya saya mengandalkan Tuhan. Betul saudara. Itu kita bersaksi dengan sendiri, kita menyaksikan cintanya Tuhan. Itu saudara. Oke, next. Mengasihi sesama manusia. Ini yang paling sulit, saudara, jujur saya katakan. Saya sampai hari ini belajar, saudara. Ya, belajar. Saya pertama kali terima Tuhan, ya, makan. Anak adik saya masih muslim. Kami 4 orang.
Saudara saya makan. Biasa kan orang kalau sudah bertobat pertama-tama cinta kan, wah makan berdoa. Saya berdoa saudara, jangan saya tewal senang diludah. Saya sebagai kakak berhak tidak mukul adik saya. Berhak. Saya mau berhak. Tapi saya ingat, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ini adikku Tuhan. Berat saudara. Sehingga kadang kita rindu supaya mengasihi sesama itu bukan hanya slogan, bukan hanya kita ngomong di gereja ini, oh kau sahabatku, kau saudaraku. Begitu keluar gereja, teman kita sakit gak dikunjungi, gak didoakan. Tahu enggak? Bagaimana kita bisa ngomong, aku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu sinar kemuliaan. Berujungi. Oh, saudara. Ayo kita jangan jadi orang yang ayo saudara di gereja kita suka manis. Yani, ada saudara kita yang nggak bisa makan. Diam. Beberapa waktu yang lalu saudara saya sedih. Ada orang ibu tua sendirian. Dia tinggal di lingkungan orang Kristen, loh saudara. Orang Kristen loh ya, bukan orang Kristen. Saudara tahu, ketika saya bilang sama istri saya, ayah kunjungi ibu ini. Saudara tahu, dia makan nasi bawang, saudara. Padahal di depan itu majelis gereja. Saya sama istri saya, orang Kristen itu ya apa ya, jadinya kasih Tuhan. Aku mengasihi kau Tuhan. Aku mengasihi kau, tapi lihat saudaranya dibiarkan. Ibu ini makan nasi bau, saudara. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Benar enggak? Saat kita diberkati, kita lupa sama teman kita. Kita lupa sama orang yang ada di sekitar kita. Jangan, saudara. Mari kita menjadi orang yang berubah. Kita betul-betul akan mengasihi sesama kita. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayo kita saling, saudara. Kelebihan saya mencukupkan kelemahan saudara. Kelebihan saudara mencukupkan kelemahan saya. Itu gunanya kita keluarga. Amin. Bedanya jemaat dengan berjemaat apa? Saudara, ada yang tahu? Jemaat dan berjemaat. Bedanya apa? Saya kasih tahu saudara. Saya jemaat Galilea, hanya sekedar jemaat, datang ke ibadah, pulang, tapi berjemaat. Nah itu saudara, bisa menjadi satu keluarga. Betul. Aku adalah bagian keluarga dari GBDI Galilea. Itu saudara, kita harus bisa sampai seperti itu, saudara. Bukan hanya kita waktu duduk ini kita bisa mengasihi sesama kita, sekitar kita, tetapi saat pulang bagaimana? Oke, next. Yang terakhir, masih ada. Orang yang mengasihi sesamanya itu tidak pelit, namun apa? Suka berbagi. Kalau ada orang Kristen pelit, apalagi dia melayani Tuhan, ringan tangan, suka menolong. Jangan sampai apa yang saya lihat ya saudara, seperti seorang ibu itu tadi saudara, dia tinggal di tengah-tengah lingkungan Kristen, lingkungan anak Tuhan, sekitarnya bahkan depannya itu majelis. Dia memakan nasi bau, kita biarkan. Bagaimana kita bisa tanggap dengan situasi atau sekitar? Oke, Matius 25 ayat 35. Kadang-kadang kita pun tidak tanggap dalam keadaan gereja. Dan alamatnya keliru bunyinya. Matius tadi mas. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Saat gereja lapar, kapan saat gereja lapar? Saat gereja membutuhkan saudara. Saudara harus mau memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian memberi aku minum ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Menolong saudara.
sekitar kita tanpa memperhitungkan timbal baliknya. Saudara ingat, ketika saudara memberi bagi Tuhan, jangan kau bilang, Tuhan aku sudah memberikan perpuluhan, kembalikan 100 kali lipat. Nah, Tuhan tidak akan kembalikan. Ada seorang anak Tuhan di Nganjuk, setiap memberikan perpuluhan, dia kerja di gudang garam, memberikan persembahan perpuluhan. Tapi doanya, Tuhan aku sudah memberikan persembahan melebihi jemaat, aku sudah memberikan perpuluhan melebihi jemaat. Nah, saudara, sampai akhirnya Tuhan pukul dia. Dia tidak bisa kredit sepeda motor. Loh, kerja di gudang garam saudara, tidak bisa kredit. Kenapa? Karena apa? Persembahannya pamer. Tuhan aku kasih loh Tuhan. Tuhan aku kasih. Jangan karena engkau menolong sesamamu karena mau dipuji. Saya selalu bilang sama istri saya, jangan jadi ATM, jangan jadi pahlawan kesiangan. Tapi ketika Tuhan berkata padamu, beri. Saudara. Karena apa? Oke, next. Ayat 36. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu merawat aku. Saudara, apakah kita sudah melakukan itu, saudara? Menolong orang-orang di sekitar kita. Apa kita hanya menolong, oh itu loh keluarganya GPDI Galilea, gereja apa? Gereja iku gak usah, itu boleh deh dewe, gak semerek. Kebanyakan kita kan gitu, lihat sinode, lihat merek gereja. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku, hamba Tuhan saudara, ada banyak sekarang mengalami penderitaan oleh karena salib Tuhan. Dan saatnya kita bekerja. Banggalah ketika saudara saldo di gerejamu itu defisit, bahkan utang. Loh kok bisa Pak? Berarti gerejamu itu suka bermisi. Ya kan? Gerejamu melakukan diakonia. Loh, ojo seneng depositonya akeh nek gereja akeh. Mene kayak iki Pak. Iya. Ini kok telanjang? Karena dia kasih gereja Bu. Loh kok gak apa-apa. Banyak gereja saat ini saudara berlomba-lomba nabung supaya apa? Saldonya besar, supaya mereka deposit. Tapi tutup mata. Bagaimana bisa nyanyi nanti? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya? Lucu bisa. Kesan pertama begitu menggoda, kesan selanjutnya makin tergoda. Betul? Ya, saudara. Kalau hari ini kita mau melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang berbagi. Kalau hari ini kita mau melakukan itu, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita tidak lapar, kita tidak akan haus. Karena apa? Kita disebut orang berbahagia. Kita menikmati mana yang lezat setiap hari, menikmati firman Tuhan yang luar biasa, menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang murah hati, kita menjadi orang-orang yang menolong, kita menjadi orang-orang yang peka terhadap lingkungan, bukan pekok. Banyak orang Kristen menjadi pekok. Iya, pendeta-pendeta besar sudah pekok-pekok. Sorry, sama-sama pendetanya lolokan yang itu, sama-sama. Nah, kita nggak usah lah. Ya. Kita tidak bisa ketika biarkan infotainment milih infotainment. Infotainment tidak bisa dibawa ke gereja. Amin. Kita setuju? Infotainment tidak bisa dibawa ke gereja. Isu-isu politik, isu-isu apa, wes biarno. Ya kan? Yang penting kita doakan supaya apa? Mereka tidak lebih lagi jatuh dalam dosa. Karena Tuhan aku mengasihi mereka. Aku mengasihi mereka Tuhan seperti Engkau mengasihi kita. Oke. Yang terakhir, betul-betul terakhir saudara. Biasanya orang itu senang. Yang terakhir, yang terakhir Mas. Ini yang ditunggu-tunggu Mas. Nah, yang terakhir, ya kan? Saya lihat tadi duduknya sudah mulai gini. Khotbahnya cek lama ya. Enggak Bu, saya tempat 5 menit tak pas. Ya, makasih mari kita dalam pada Tuhan. Silakan saudara dalam pada Tuhan. Kalau engkau 5 ciri ini sudah ada dalam hidupmu, katakan Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi. Nomor 2
juga Tuhan belum aku lakukan. Aku mampu melakukan. Mari saudara datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau memiliki hati yang lapar dan haus akan Engkau. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau Tuhan Kau didik Tuhan supaya aku bertumbuh. Aku mau Tuhan menjadi pendoa-pendoa, mau berjuang Tuhan. Karena doa itu adalah nafas. Yesus. Yesus. Haleluya. Bapa, Hamba-Mu datang Tuhan. Hamba-Mu datang Tuhan bersama-sama dengan sidang jemaat di tempat ini. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami Tuhan menjadi kesaksian suratan-suratan Kristus yang terbuka. Dan kami mau Tuhan membuat Engkau tersenyum atas hidup kami, membuat Engkau tersenyum atas apapun yang kami lakukan. Jangan menangis lagi Tuhan buat apa yang kami lakukan. Oh Yesus. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan jemaat di tempat ini. Engkau yang melawat hati mereka, Engkau yang melawat hidup mereka Tuhan. Mari pada pagi hari ini Tuhan, lawat mereka Tuhan. Buka hatimu seluas-luasnya agar Tuhan mau masuk, agar Roh-Nya yang kudus mau masuk dalam hidupmu, memberikan terobosan. Saya merasakan ada pasangan-pasangan yang mengeluh terhadap pasangannya, mengeluh terhadap anak-anaknya. Mari pagi hari ini buka hatimu. Yesus.
tidak menjadi teladan. Ada anak-anak yang suka membantah. Mari katakan, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu pada pagi hari ini. Kiranya hari ini Tuhan Kau memulihkan roh mereka. Beri mereka Tuhan api yang menyala-nyala untuk mencintai Engkau, untuk mengasihi Engkau. Berikan mereka terobosan Tuhan, terobosan Tuhan dalam ekonomi dan keluarga mereka di dalam nama Yesus. Jadikan mereka Tuhan pemuji dan penyembah. Jadikan mereka Tuhan penyembah-penyembah yang benar di hadapan Kau Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan mereka menikmati kasih. Hari ini Tuhan mereka menikmati cinta. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari yang lainnya perjamuan. Mari saya minta BL memujikan bukan dengan kekuatan. Biarkan BL aja yang memuji, mari yang lainnya berdoa. Menyiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur
ini saya diperlihatkan Tuhan yang sedang berdiri dan tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Amin. Buatlah Tuhan terus tersenyum atas hidup. Buatlah Tuhan tersenyum pada termehek-mehek atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu bagi jemaat di tempat ini. Engkau mengasihi mereka. Engkau mencintai mereka Tuhan. Melebihi dunia mengasihi mereka. Ya, hari ini kami mau melakukan perjamuan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur dan bawa iman kami Tuhan sampai kami menikmati daging-Mu, sampai kami menikmati darah-Mu Tuhan, menjadi satu kesatuan, sehingga kami boleh berkata, aku siap Tuhan menjadi roti-roti yang terpecah bagi gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari. Silakan saudara buka masker saudara, karena kalau tidak dibuka saudara tidak bisa menikmati. Kita berdiri. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus dikhianati. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang sudah kita terima. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada malam waktu Tuhan Yesus dikhianati. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami boleh melakukan perjamuan yang kudus bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Bahkan kami boleh duduk sejamuan Tuhan dengan Engkau. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami makan daging-Mu Tuhan, ketika kami meminum darah-Mu Bapa, segala sakit penyakit disembuhkan, segala kutuk dipatahkan. Engkau memberikan terobosan atas hidup kami, pintu yang tertutup Engkau bukakan bagi kami. Dan ketika Engkau mengangkat hidup kami Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Iblis demit apapun bentuknya tidak bisa Tuhan, karena Engkau memberikan kami kunci kerajaan surga atas hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk.